Puji Tuhan, pada kesempatan ibadah hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk kita bersama-sama belajar firman yang saya pilih dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan baca jemaat sekalian. Judul dari firman Tuhan ini, perapian yang menyala-nyala. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celak, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, campakkan ke perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yang Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Ayat yang ke-29, "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, demikian jauh firman yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya ambil tema untuk kita renungkan, yaitu pendirian iman yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini firman tidak asing untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu pasti waktu masih sekolah minggu pernah mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang pemuda keturunan Israel Yahudi yang berada di wilayah Babel. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menyimak seorang raja yang berkuasa yang bernama Nebukadnezar
Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, dialah raja yang dikatakan penguasa dunia. Karena kerajaan Babel adalah kerajaan yang berkuasa atas semua kerajaan di zaman itu. Dan pada waktu itu dipimpin oleh Nebukadnezar. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita diberitahukan bagaimana seorang Nebukadnezar, raja yang sangat keras, dan dia adalah penyembah berhala. Dia membangun sebuah patung dengan emas. Ya, kalau kita merenungkan bagaimana emas yang begitu sangat berharga digunakan untuk membangun sebuah patung yang sangat tinggi, patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, didirikan di dataran Dura di wilayah Babel pada waktu itu. Dan Nebukadnezar mengajak pejabat-pejabat di dalam pemerintahannya untuk hadir bersama-sama mentabiskan patung yang didirikannya itu. Dan dengan suatu perayaan yang sangat meriah, bagaimana tadi diberitahukan dengan alat musik yang bermacam-macam. Ketika seruling, ketika sangkakala dibunyikan, maka pada saat itu juga orang-orang yang mendengarnya harus sujud menyembah kepada patung berhala itu. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apakah semua orang yang ada di kerajaan Babel menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu? Sangat miris sekali Bapak Ibu menyembah berhala, sekalipun berhala itu adalah sebuah patung yang dibuat dari emas, tetapi tidak punya patung punya hidung, tetapi tidak bernafas. Patung yang punya mata tetapi tidak melihat. Patung yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Karena patung yang dibuat itu adalah benda mati yang dibuat oleh manusia. Berbeda dengan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang juga adalah Allah kita, yang adalah Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar dari perjuangan iman seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mempunyai pendirian iman yang benar. Pada waktu itu mereka memilih untuk tidak menyembah patung berhala. Ya. Dan saya ingin membagikan 2 poin. Bagaimanakah supaya kita bisa meneladani 3 tokoh pemuda ini, yang bisa dibilang 3 tokoh iman yang luar biasa, membuktikan pendirian iman mereka yang benar di hadapan Tuhan. Ada 2 poin yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan dosa yang pertama, mau mempertahankan iman kepada Tuhan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Itu yang pertama. Itu Bapak Ibu Saudara bisa simak di ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ketika mereka diminta untuk menghadap Raja Nebukadnezar yang sempat marah dan kesal geram karena merasa tidak dihargai oleh tindakan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang alainya atau tidak mau menyembah patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memberikan ancaman, kalau tidak mau menyembah patung itu, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala yang sangat panas apinya. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu gentar dan takut, Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka mau tunduk kepada otoritas Raja Nebukadnezar? Kalau kita simak ayat 16 sampai ayat 18, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghormati otoritas Tuhan. Mereka menghormati kedaulatan Allah Israel, Allah yang kita sembah juga. Ya. Mereka tidak takut mati, Bapak Ibu. Mereka berani menjawab Raja Nebukadnezar dengan sopan pada waktu itu. Ya. Ayat 16 memberitahukan jawaban mereka kepada Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Dilanjutkan ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 16, 17 sampai ayat 18 kita bisa menemukan jawaban iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan pendirian iman yang teguh. Mereka berkata tidak, tidak, tidak. Kalau Tuhan meluputkan mereka atau menyelamatkan mereka ketika mereka dicampakkan di perapian menyala-nyala itu, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka tidak kecewa Bapak Ibu kepada Tuhan. Ya, mereka tidak ada kecewa kepada Tuhan. Karena mereka menyadari bahwa yang paling penting adalah mempertahankan iman kepada Tuhan, sekalipun nyawa menjadi taruhannya pada waktu itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego lari ketika mereka akan dihukum ke dalam perapian menyala? Mereka tidak lari, mereka siap menerima konsekuensi Bapak Ibu. Inilah yang disebut mereka berani bayar harga yang mahal demi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan yang benar, Tuhan Allah Israel. Dan api yang menyala-nyala yang mereka alami pada waktu itu adalah api yang sangat panas. Begitu panas sekali, 7 kali lebih panas dari api yang biasa di dalam ayat yang ke-19b. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan tidak peduli kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah beriman teguh kepada Dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa melihat mujizat dinyatakan. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat yang ke-25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya. Di dalam ayat yang ke-25 ini kita bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego mereka dalam kondisi terikat, dilemparkan ke dalam api yang sangat panas itu. Tetapi mereka berjalan dengan bebas bersama 1 orang. Sehingga Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang berjalan di perapian itu. Dan Raja Nebukadnezar tercengang-cengang sampai dia mengatakan yang satunya itu seperti rupa anak dewa. Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan rupa anak dewa itu sebenarnya adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa terbukti kuasa Tuhan sangat besar dibandingkan perapian api yang menyala-nyala, dan Dia mengasihi Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Tuhan melihat pendirian iman yang benar dari Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak terluka di dalam api itu, bahkan mereka bisa berjalan bebas bersama dengan malaikat Allah di dalam api yang menyala itu. Disitulah kita melihat bahwa iman mereka, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sia-sia. Mereka sampai rela mati untuk Tuhan demi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih sayang kepada mereka. Tuhan masih berikan kepada mereka kesempatan untuk mereka tetap hidup. Makanya mereka diluputkan, dihindarkan dari bahaya api yang menyala itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kebenaran firman dari ayat ini kita boleh dikuatkan bersama-sama bahwa tidak sia-sia kita beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mau bagi poin yang kedua untuk kita, yaitu mari kita
memiliki pendirian iman yang teguh yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak memuja dan tidak menyembah berhala yang bukan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-28 di situ kita bisa melihat bagaimana ketika Raja Nebukadnezar bersama dengan pejabat-pejabat negara menjumpai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka keluar dari perapian yang nyala itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dengan aman. Dan dalam ayat yang ke-28, Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya padanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-28 ini kita bisa melihat bagaimana Nebukadnezar terbuka mata rohaninya, terbuka pikirannya, terbuka hatinya, mengakui bahwa Allah yang diimani Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang maha kuasa. Dan Allah yang sembah Sadrak, Mesak, dan Abednego juga adalah Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hingga saat ini, bagi setiap kita yang hidup zaman ini, sekarang ini, apakah kita masih mau ikut-ikutan di luar sana dengan orang-orang yang menyembah berhala? Ayat firman Tuhan ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini, kita bersama-sama sepakat sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak memuja dan tidak menyembah berhala yang bukan Tuhan. Jangan sembah apapun di luar sana yang bukan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Amin. Itulah menjadi penguatan keyakinan iman kita sebagai orang Kristen yang kita terus usahakan sehingga kita bisa memiliki pendirian iman yang benar, Bapak Ibu. Keselamatan hanyalah dari Tuhan Yesus saja. Sadrak, Mesak, Abednego mereka sudah mengalami itu secara nyata lewat kebenaran firman Tuhan ini. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini masih ada yang ragu? Masih ada yang bimbang kepada Tuhan Yesus? Kiranya lewat firman Tuhan ini memberikan jawaban untuk kita tidak ragu kepada Tuhan yang kita sembah selama ini. Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita jangan mengikuti tradisi manusia yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Karena sebenarnya kita sebagai umat Kristen, kita harus memilih untuk tidak kompromi dengan penyembahan-penyembahan apapun yang ada di kehidupan kita di dunia yang jahat ini. Marilah kita berfokus menyembah dan memuja kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kiranya boleh menjadi motivasi buat kita bahwa keselamatan yang pasti, kehidupan yang pasti menuju surga adalah ketika kita tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus saja, sekalipun nyawa kita menjadi taruhannya, dan tidak akan menyembah berhala apapun, tidak akan memuja berhala apapun yang bukan Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini kita lakukan dengan setia seumur hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyaksikan kemahakuasaan-Mu, bahwa Engkau terbukti Allah yang maha besar dan Engkau Allah yang maha kuasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan hal apapun yang ada di dunia ini, ya Tuhan. Kami bersyukur lewat perjuangan keyakinan iman yang teguh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, lewat firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Kami boleh menerima motivasi untuk kami juga
dapat mengikuti jejak iman mereka, meneladani iman mereka ya Tuhan, yang mau mempertahankan iman hanya kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Dan juga mereka tetap setia menyembah dan memuja Engkau saja ya Tuhan Yesus, bukan berhala-berhala lain. Ya Tuhan, karena firman-Mu ini juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu ya Tuhan Yesus seumur hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mampu melakukannya. Inilah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Mari